Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyuni dengan NIM 176121112 akan melakukan presentasi tentang stres dan kecenderungan impuls buying pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Materi presentasi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi penelitian. Latar belakang. Perilaku konsumtif merupakan suatu fenomena yang banyak melanda kehidupan masyarakat, terutama yang tinggal di perkotaan. Fenomena ini menarik untuk diteliti mengingat perilaku konsumtif juga banyak melanda kehidupan remaja. Bagi semua orang, berbelanja menjadi kegiatan dan aktivitas yang sering dilakukan dan menyenangkan, khususnya bagi kaum wanita, untuk menunjang penampilan atau sebagai identitas diri serta yang berhubungan dengan fashion. Pembelian impuls dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Secara umum, faktor yang mempengaruhi pembelian impuls ada dua, yaitu faktor eksternal dari luar diri dan faktor internal atau dari dalam diri. Faktor eksternal terdiri dari desain produk, harga menarik, diskon yang ditawarkan, dan media iklan. Sedangkan faktor internalnya berasal dari keadaan emosional, suasana hati, dan perasaan. Perilaku pembelian impulsif lebih sering ditemukan pada individu-individu yang berusia muda. Hal ini berkaitan dengan kemampuan mengontrol ekspresi emosional yang dimiliki oleh orang muda. Peneliti juga sudah menarik kesimpulan dari kuesioner pra penelitian, yaitu hampir semua dari 30 responden yang pernah melakukan impulse buying pernah melakukannya dalam keadaan sedang stres. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang stres dan kecenderungan impulse buying pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Rumusan masalahnya yaitu, apakah terdapat hubungan antara stres dan kecenderungan impulse buying pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara stres dengan kecenderungan impulse buying pada mahasiswa. Tinjauan pustaka. Menurut Septila, Rasulika, dan Aprilia 2017, impulse buying adalah proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen tanpa mempertimbangkan kebutuhan suatu produk dan tidak melewati tahap pencarian informasi terhadap suatu produk serta sangat kental dengan unsur emosionalnya. Sedangkan teorinya stres dari Sarafino dan Smith 2011 dalam jurnal Mirna Purwati 2018 mendefinisikan stres adalah kondisi yang diakibatkan adanya interaksi individu dengan lingkungan yang menyebabkan individu melihat ketidaksesuaian antara tuntutan fisik atau keadaan fisiologis dengan tuntutan sosial. Kerangka penelitiannya. Stres ini adalah variabel X. Kerangkanya yaitu fisiologis, emosional, dan perilaku. Potter dan Perry 2005. Sedangkan impulse buying itu variabel Y, indikatornya yaitu pembelian spontan, pembelian tanpa berpikir akibat, pembelian terburu-buru, pembelian dipengaruhi keadaan emosional. Bailey dan Nakarov 1988 dalam Sari 2014. Hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara stres dan kecenderungan perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa, sehingga semakin tinggi stres, maka kecenderungan impulse buying pada mahasiswa akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin rendah stres pada mahasiswa, maka semakin rendah pula kecenderungan impulse buying pada mahasiswa. Penelitian terdahulu. Menurut Benedictus Yulivendra Wicaksana tahun 2017 dengan judul penelitian hubungan antara stres akademik dan kecenderungan impulse buying pada mahasiswa dengan jumlah sampel sebanyak 200 mahasiswa. Hipotesisnya yaitu hubungan yang positif dan signifikan antara stres akademik dengan kecenderungan perilaku impulsif buying pada mahasiswa. Kesimpulannya yaitu semakin tinggi stres akademik yang dialami oleh individu, maka kecenderungan impulse buying akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Lalu, menurut penelitian Agnes et al. Dalam penelitian yang berjudul hubungan antara stres kerja dan impulse buying yang dimoderatori oleh self-control.
dikatakan bahwa stres memiliki hubungan dengan impulse buying. Lalu, dalam jurnal Khoirul dan Artanti tahun 2019 mengatakan bahwa konsumen yang pergi ke pusat perbelanjaan mempengaruhi dari suasana hati merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan pelanggan. Biasanya emosi digolongkan dalam dua ortogonal dimensi, yaitu positif dan negatif. Emosi sangat mempengaruhi tindakan, termasuk pembelian impulsif, khususnya emosi positif. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah kuantitatif. Jenis datanya yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di sini diambil dari didapatkan oleh peneliti secara langsung dari pihak yang berkaitan dengan apa yang ditelitinya. Data didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan eksperimen. ADI 2015. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Lalu ada data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Sumber studi literatur diantaranya berupa buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, data dari website internet, dan data dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Teknik pengumpulan data. Kuesioner. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos. Di sini kami membuat beberapa daftar pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan data dari sejumlah informasi dari mahasiswa atau mahasiswi STIE. Selanjutnya studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang kami dapat di sini berasal dari buku dan e-book yang berkaitan dengan penelitian, searching internet, dan juga jurnal terdahulu tentang stres dan kecenderungan impulse buying untuk dijadikan referensi pada proposal penelitian ini. Lalu ada populasi dan sampling. Populasi pada penelitian ini berjumlah 3.011 orang, yaitu merupakan mahasiswa aktif STIE tahun 2019-2020. Sampel yang digunakan di sini menggunakan rumus Lovin, yaitu berjumlah 353 orang. Definisi operasional variabel. Variabel X yaitu stres. Definisinya adalah Adwin dalam jurnal Sulistiawati 2015 menjelaskan bahwa stres adalah pengalaman yang timbul dari interaksi antara individu dan lingkungan. Indikatornya yaitu fisiologis, emosional, dan perilaku. Butir pernyataannya 1, 2, dan 3, 4, dan 5, 6, dan 7. Lalu variabel Y yaitu impulse buying. Impulse buying adalah proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen tanpa mempertimbangkan kebutuhan suatu produk dan tidak melewati tahap pencarian informasi terhadap suatu produk. Indikatornya itu pembelian yang spontan, pembelian tanpa berpikir akibat, pembelian terburu-buru, pembelian dipengaruhi dalam keadaan emosional. Butir pernyataannya 1, 2, dan 3, 4, dan 5, 6, dan 7. Teknik pengolahan data. Yang pertama adalah editing, coding, scoring, dan tabulating. Lalu teknik analisis data. Yang pertama ada uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu kedua ada uji asumsi klasik, yaitu terdiri dari uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Yang ketiga analisis regresi linear sederhana. Yang keempat uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji koefisien determinasi. Jadwal penelitian. Penyusunan dan pengajuan judul itu dimulai pada bulan Juni. Pengajuan proposal Juni sampai Agustus, perizinan penelitian Agustus, tahap pelaksanaan pengumpulan datanya Agustus sampai Oktober, analisis data September sampai Oktober, tahap penyusunan laporan Oktober sampai Desember.
Sekian presentasi dari saya, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.